Selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 10 April 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Talk edisi kemarin 9 April 2025. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita bahas di Talk malam ini. Baik, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG seperti biasa. ISG hari ini mengalami kenaikan yang signifikan bersamaan dengan bursa-bursa yang lain setelah Trump menunda 90 hari tarif. Ini merupakan sentimen yang mengejutkan. Ya, menurut saya ini juga tidak kami bisa prediksi, ya. Kita tidak prediksi akan ada yang namanya penundaan ini sehingga terjadi lompat naik sekitar 5%. Kenaikan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari respons market panic buying dan panic selling sebelumnya, ya, dimana berarti kita dihadapkan pada volatilitas yang sangat tinggi. Volatilitas tinggi ini bisa memberikan kita risiko yang tidak terduga, risiko yang mungkin di luar ekspektasi kita, juga return yang tidak bisa kita duga-duga. Contohnya kemarin, ya, ketika market terjatuh sangat signifikan sekali, hampir 10% setelah libur panjang Lebaran, terakumulasi dari sentimen negatif yang terakumulasi selama libur. Kemudian tiba-tiba beberapa hari kemudian ada sentimen positif. Nah, inilah yang kita harus bisa pahami dan kita harus cermati dalam hal melakukan trading ataupun berinvestasi. Kita perlu memahami volatilitas ini yang sangat tinggi. Kemungkinan hal ini masih dapat berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, karena kalau kita lihat dari karakteristik dari Donald Trump sendiri memang sering memberikan kejutan-kejutan yang tidak terprediksi, ya, tidak bisa diprediksi. Namun ketika kita berinvestasi, ketika kita melakukan investasi jangka panjang, tentunya pedoman yang kita ambil adalah investasi jangka panjang. Tentu saja kita beradaptasi dengan adanya penurunan ini sebagai bagian dari kesempatan. Seperti yang saya sudah bahas kemarin, setiap penurunan adalah kesempatan. Nah, kemudian untuk volatilitas ini juga kita bisa manfaatkan untuk trading yang kita tidak duga-duga. Hari ini merupakan berkah yang sangat besar untuk kami di private trading room. Saham-saham yang kita beli hampir kena cut loss kemarin, seperti saham WIFI gitu ya. Kemarin kita sempat beli di 1600-an, kemudian di closingan turun, hari ini naik 20% lebih. Kemudian saham BCA yang kemarin tidak kuat naik di atas 8.000, kita juga punya di 7.600. Kemudian kita juga punya Bank Mandiri yang terasa berat sekali, hari ini naik semua hampir di atas 10% yang kita dapatkan. Ya, ini tentu saja adalah profit yang tidak kita duga-duga sebelumnya, ya, gitu. Karena ya ekspektasi kita naiknya ya terbatas. Nah, tiba-tiba ada hal seperti ini yang bisa menyebabkan kenaikan yang signifikan. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Kita tidak boleh ceroboh dalam mengambil posisi. Kita lihat contoh hari ini ya, saham hampir semua saham yang mengalami kenaikan signifikan di opening itu hampir semua tidak dapat melanjutkan kenaikan karena naiknya sudah cukup tinggi, dan kenaikan itu tidak bisa diambil ketika kita tidak mempersiapkan sebelumnya. Makanya kita kasih tahu, ketika kita melihat market drop, yang kita harus siapkan adalah mencari saham-saham yang berpotensi rebound di kemudian hari apabila terdapat sentimen-sentimen yang tiba-tiba muncul yang mengejutkan. Sebaliknya, ketika market sudah naik, yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan take profit apabila kita punya posisi. Ya, kita hari ini menjual saham BCA. Sebentar ya. Kita hari ini menjual BCA hampir semua profit ya, alhamdulillah. BCA, Mandiri, Aman, WIFI semua profit, ya. Dan kita mungkin ya mengurangi
agresivitas dalam membeli. Kenapa? Karena hampir semua saham sudah mengalami kenaikan. Kita akan menunggu momentum beli lagi, ya, tentunya untuk menjaga kinerja kita tetap di atas jauh market, ya. Nah, yang terpenting dalam volatilitas tinggi ini kita harus bisa menahan tangan kita untuk impulsif. Kita lihat ada panic buying, kita ikut panik. Kita lihat panic selling, kita ikut panik. Nah, itulah yang banyak terjadi yang menyebabkan kita tidak perform. Bahkan kita lebih turun dibandingkan dengan market. Kenapa? Karena kita terbawa, psikologis kita yang terbawa oleh kondisi market. Kondisi market boleh berubah-ubah, tetapi kita harus punya pedoman yang tetap dalam melakukan trading maupun investasi. Ini mungkin pesan saya untuk Bapak Ibu mencermati dari kondisi yang terjadi saat ini, supaya walaupun Anda mungkin bukan member kami, Anda sudah mendapatkan paling tidak saran menjalankan transaksi di market dalam beberapa waktu ke depan, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kembali ke ISG, kira-kira bagaimana potensi selanjutnya? Kemungkinan besar ISG akan bergerak cenderung konsolidasi dengan volatilitas yang sangat tinggi di rentang 6.600, di mana di sini berada sebuah resist dinamis, ya, dan juga ada gap terbuka di 6.600-an ini. Kemudian di 6.500 itu resist terdekat yang juga gap terbuka. Dengan support yang kami masih perkirakan, IHSG masih akan berpotensi turun kembali ke bawah 6.000, yaitu di 5.800 sampai dengan 5.700 sebagai best price dari penurunan tahun ini. Nah, dengan 90 hari ditunda, tentunya kita masih bisa bernafas sedikit tenang, walaupun ya kita harus tahu tidak semua saham dalam kondisi yang aman, ya. Jadi kita harus baik-baik manfaatkan masa penundaan ini untuk segera memperbaiki portofolio, mana saham yang perlu dijual yang sedang naik, mana saham yang bisa dikurangi, ya, mana portofolio yang perlu dirampingkan agar nanti ketika terjadi koreksi lagi, ya, kita dengan mudah untuk mengambil ataupun melakukan action, ya. Kalau sahamnya terlalu banyak over position atau over diversifikasi, itu akan menyebabkan kita akan berat untuk bergerak, ya. Tentunya seperti itu. Nah, inilah manfaatkan sebaik mungkin mumpung IHSG lagi momentum rebound. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham ya, agar menyingkat waktu. Oke, Pak Yof tolong direview PYFA, apakah layak untuk investasi? Makasih, sehat selalu. Sepertinya sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Pyridam Pharma. Untuk fundamentalnya ya, sepertinya apakah ada update atau belum gitu, kita lihat dulu ya. Belum ada update. Dari sini kita bisa lihat dari kinerjanya tidak terlalu baik ya, tidak stabil dan juga rugi ya. Ini sudah pasti tidak layak invest ya menurut kami gitu, karena kami menghindari saham-saham yang rugi ya secara bisnis. Masih banyak yang profit yang bagus, sekarang ini lagi diskon harga sahamnya ya. Menurut saya pilihannya sangat banyak yang jauh lebih baik, profit tumbuh ya, dan harga sahamnya sedang turun. Mama Baif mau tanya AKRA untuk swing SLTP 1 dan 2-nya di berapa? Saya punya di 1100, agak telat beli karena sudah tinggi, tapi berdasarkan pengamatan saya masih bisa naik. Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, kita lihat ya. Jadi ketika tadi saya sampaikan, ketika kita melihat sahamnya naik itu saya sarankan untuk tidak dikejar ya. Kita lihat dulu berapa persen potensi upside selanjutnya ya. Oke. Untuk TP selanjutnya sekarang ini di 0,5 ya. TP selanjutnya itu di 11.50 ya. Tentu saja ini sangat kecil. Ya. Sorry to say, 4% ini tidak masuk dalam kriteria layak trading di private trading room. Ya. Nah, dengan risk potensi supportnya ini juga kurang lebih 4%-an, 4,9%-an. Ya. Jadi kalau Anda berekspektasi ini bisa naik lebih tinggi, ini agak berat. Kenapa? Karena tren turun dan ini sudah di 0,6, dekat dengan 0,6. Ya. Lalu bagaimana kalau kita sudah beli gitu ya? Ya semoga masih ada harapan untuk besok sell on strength di 11.50. Atau kalau bisa lebih sedikit di 11.70, di bawah 1.200 itu memungkinkan untuk sell on strength di situ. Tetapi
Mungkin next time kalau Anda mau entry, Anda sudah mengkalkulasi dulu berapa persen sih kira-kira kalau sekarang sudah naik, berapa persen lagi kira-kira bisa naiknya. Masih bisa naik? Ya, masih bisa naik, tetapi berapa persen itu pertanyaannya. Ketika kita trading itu kan bisnis. Bisnis kita harus tahu potensi profit kita berapa, potensi risiko kita berapa. Jangan sampai kita beli hanya karena masih bisa naik. Masih bisa naik ya, tetapi risknya lebih besar. Nah, itu yang meeng ya. Itu kebanyakan seperti itu ya. Ini saran saja, kalau Anda member konsultasikan dulu potensi upside masih ada nggak kira-kira kalau sudah naik seperti ini gitu. Masih bisa kita tradingan atau tidak, atau sudah terlambat gitu ya. Ini yang perlu kita lakukan kalau kita member private trading room, kita berkonsultasi dulu sebelum kita mengambil posisi. Siang Pak Yev, untuk Pani kalau masuk di 8.000 baiknya TP di berapa ya? Oke. Pani sudah 7.000-an ya, sudah kena target turun terdekat ya. Kita sudah perkirakan dari 15.000 turun ke 7.000 dan sudah kena di 7.500 kemarin. Nah, kalau kita bicara trading ya, kalau kita punya posisi di 8.000, tentu saja kita lihat di sini kita sudah profit ya harusnya gitu. Sudah posisinya sudah profit. Ya, di mana saat ini TP1 terdekat adalah di 9.600 ya. Di sekarang ini pun sebenarnya sudah cukup untuk kita take profit sebagian. TP keduanya di 9.500. Itu target DCB ya, target naikkan yang memungkinkan ya di 9.800 ya. Jadi harga sekarang ini sudah masuk 8.900 ataupun 8.800, ini TP1 nya, TP keduanya di 9.800 dengan stop loss atau cut profit di 8.450 seperti itu. Tolong bahas JIHD untuk trading, berapa potensi gain dan stop lossnya, terima kasih. Oke, kita lihat JIHD. Oke, JIHD sekarang potensinya rebound juga ya. Sekarang berada di 545 dan ada gap di 620 ya. Jadi potensi kenaikannya sekitar 14% dengan risk Anda bisa proteksi di 515 atau 520. Bisa untuk trading. Izin Pak Yev, mohon bahas kelanjutan potensi WIFI. Apakah kenaikan masih bisa berlanjut besok mengingat hari ini WIFI sudah arah? Terima kasih Pak Yev, sehat selalu. Nah, ini salah satu saham yang kita beruntung, kita anggap beruntung ya. Kita setiap profit itu kita anggap beruntung ya. Yang hari ini naiknya luar biasa. Salah satu saham yang hari ini naiknya mentok ya, mentok atas. Kalau kita lihat di sini potensi kenaikannya sepertinya akan berlanjut ya ke resist 2100 paling tidak. Tetapi kalau swing trade di 2100 ini sudah idealnya untuk take profit ya. Kemarin kita beli di 1600-an ya. Di 1600 ya. Nah, ini targetnya tidak lebih dari 18 berapa ini? 35. Nah, kita hari ini dilihat ada kenaikan lebih dari itu 1980 gitu ya. Jadi mungkin besok masih bisa naik lanjut karena kenaikan hari ini cukup kuat, bisa ke atas 2100. Tapi saran saya kalau Anda sudah beli di situ ya take profitnya mungkin di harga saat ini sampai dengan 2100 ya untuk trading. Target kenaikan NCKL di berapa Pak? Terima kasih. Oke, kita lihat secara teknikal jangka pendek. Ke NCKL secara teknikal masih ada ruang naik ya, masih ada potensi kenaikan, gap di atas. Sekarang ini ada di resist 600 ya. Nah, ini ada gap lagi di atas. Coba kita lihat secara Fibo, potensinya akan ke 0,6 sepertinya, 630 ya. Masih ada potensi kenaikan setidaknya 630. Oke. Lanjut ya. Tanya tim Yev, kenapa pada tanggal 8 April candlenya hijau? Apakah karena pembukaan di titik maksimal terbawah ARB dan kemudian terjadi akumulasi ke atas? Jika candle hijau ini apakah bisa diprediksi jika memang kebijakan serupa terjadi di masa depan? Maksudnya apa? Candle apa? JSG mungkin ya. Candle hijau artinya adalah closing lebih tinggi dibandingkan opening. Ya. Gitu. Kalau terjadi gap seperti itu kan terjadi sesuatu yang sifatnya unpredictable. Panik ya. Dan panik itu biasanya tidak terprediksi ya, susah diprediksi ya gitu. Nah, yang jelas kita sudah tahu target turunnya kalau sebuah harga saham turun ke situ.
jatuh signifikan, yang kita lakukan adalah kita bersiap untuk membeli di harga itu. Misalkan BCA contohnya ya, BCA beberapa hari yang lalu saat IHSG hampir 10%, kita beli di jam 9 pagi. Ya, karena kita sudah mengantongi harga itu. Bank Mandiri juga sama, BRI di 3490 ya. Kita dapat ya, ketika kita sudah menyiapkan harga-harga tertentu untuk sebuah saham, pada saat turun, baik itu dalam kondisi panik atau tidak panik, kita harus melakukan action di situ karena kita sudah siapkan gitu. Nah, jadi begitu ya, kenapa candlenya hijau, kan karena closingnya lebih tinggi dibandingkan opening gitu. Kalau candlenya merah berarti closingnya lebih rendah dibandingkan opening gitu ya. Malam Pak, mohon bahas Goto untuk swing, berapa potensi kenaikan dan SL-nya, terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, berapa potensi kenaikan dan SL-nya. Oke, Goto sekarang ini konsolidasi ya. Jadi potensi kenaikannya di 0,7 atau di resist. Oke, kita lihat di sini 0,6 berada di 79, 0,7 di 83. Jadi area potensi kenaikan terbatas di 79 sampai dengan 83, di mana di sini ada gap. Stop loss, ya ini tergantung. Stop loss itu bisa dibatasi dari risk maksimal atau secara teknikal. Nah, kalau secara teknikal Anda bisa cut di 72 ya. Itu. Tetapi berapa persen, nah itu. Wa minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Izin nanya Pani untuk invest masuk di harga berapa idealnya? Mohon maaf ya, kalau Pani itu nggak layak investasi ya, hanya untuk trading karena saham yang sedang saat ini bubble dan sedang naik aja. Jadi manfaatkan untuk trading. Kalau invest sebaiknya cari yang lain, karena investasi itu komitmen jangka panjang. Jangan sampai kita beli saham yang bubble, kemudian bubble-nya selesai kita nggak tahu keluarnya bagaimana. Seperti contoh, saya ambil contoh ya, 2017, 2018 Anda cek saham agro, PPRO itu juga waktu itu bubble. Kemudian TKIM, INKP, grupnya Sinarmas saat itu juga bubble. Kemudian disusul saham bank digital, bubble juga, Arto dan sebagainya, bubble. Setelah selesai ya selesai. Kemudian saham pertambangan ya juga bubble beberapa tahun 2022 2023. Setelah itu selesai ya turun gitu ya. Kemudian saham pelayaran, Temas, SMDR. Nah, kalau kita salah masuknya pas lagi naik ataupun sedang cuci piring dalam proses turun, nah itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Ya, jadi kalau untuk Pani, BREN, kemudian saham-saham yang dalam tanda kutip saham digoreng, sedang digoreng, ya itu trading only. Kalau invest itu carilah saham-saham yang berfundamental layak dan juga harga sahamnya sedang turun, sedang diskon. Banyak sekarang ini ya. Kalau Pani sendiri sudah sejak kemarin di atas 15.000 kita sudah peringatkan itu. Anda bisa cari di sini di EF Insight. Kemudian kita sampaikan bagaimana analisanya. Anda bisa cari di website ataupun di EF Talk sebelumnya ya, bagaimana kelayakan Pani, bagaimana kami menyikapi kenaikan harga saham Pani ataupun saham-saham yang lain. Itu Anda bisa temukan di Insight ataupun EF Talk sebelumnya ya. Yang jelas Pani tidak masuk dalam kategori saham like invest menurut kami. Oke. Lanjut. Mana tadi? Malam Pak, mohon bahas saham SMRA untuk swing. Berapa potensi kenaikan dalam jangka waktu menengah? Terima kasih, sehat selalu Pak. Oke. Kita lihat SMRA dalam jangka waktu menengah itu kita pergunakan time frame weekly ya. Gitu. Oke, kita sekarang lihat dari weekly, saham ini sudah turun ya. Turunnya ini apakah sudah tercapai atau belum? Mari kita lihat. Oke, belum tercapai secara sempurna ya, sepertinya. Sebentar. Oh, sudah di area 1,6 ya. Target turunnya sebenarnya di area 330 sampai dengan 320-an. Nah, kemarin sudah turun ke situ. Nah, potensi pullback dalam jangka menengah ya, itu terdekat di 414 sampai dengan 480. Itu kira-kira potensi jangka menengahnya. Pullback ya, rebound. Malam Pak, melengkapi pertanyaan kemarin malam yang belum sempat dibahas. Mohon pembahasan analisa saham KKGI, ERAL, dan BBNI untuk investasi saham. Apakah dalam waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun ada potensi growth, kemungkinan harga akan naik ke berapa untuk ketiga saham tersebut? Kita ambil salah satu saham ya, karena aturan di EF Talk ini adalah satu saham saja.
yang paling terdepan, saham yang paling awal disebut ya. Kita ambil KKGI. Untuk investasi saya rasa juga tidak masuk ke saham yang like invest karena ini saham siklikal yang tentunya secara kinerja naik dan turun tidak stabil ya. Jadi untuk potensi ke 6 bulan saran saya untuk trading only yaitu trend following. Nah, sayangnya saham ini tidak uptrend dan juga secara karakteristik tidak cocok untuk trend following di mana saham ini naik dan turunnya sangat signifikan sekali dalam jangka pendek ya. Jadi kalau kita bicara potensi kenaikan terbatas di area konsolidasi ini ya. Nah, konsolidasi ini kan bergerak sejak 2022 ya, karena saham ini sebenarnya sudah naik ya. Nah, potensi kenaikan jangka pendek menengah ya kita sebut ini di weekly ya. Di middle area 494 sampai dengan 585. Kalau tidak turun lebih dalam dari 330 atau support 330 dipertahankan ya. Seperti itu. Jadi tidak ada pendekatan fundamental karena fundamentalnya di situ tidak memenuhi syarat like invest. Baik, mohon bahas DATA untuk invest. Apakah menarik untuk masuk di harga sekarang, Pak? Terima kasih Pak Yop, sehat selalu. Oke, terima kasih doanya. Untuk DATA mari kita cek ya. Oke, ini juga saham yang dalam tanda kutip bubble ya. Naiknya sudah terjadi bahkan naiknya sangat signifikan kemarin. Kalau ini kita kemarin tidak invest ya, tetapi kita mungkin masuk untuk trend following ya. Kita masuk kemarin di Bull Hunter ya. Di Bull Hunter atau di mana ya? Sebentar, saya cek. Atau PIR. Oh, masuknya di private trading room ya, karena saham ini mungkin masuknya dalam kategori masih trading ya. Oke, kita lihat dulu fundamentalnya seperti apa gitu ya. Oke, secara growth ini sangat bagus. Meskipun memang ini baru ya, saham baru IPO 2024 sehingga data yang kita bisa ambil sebagai pedoman adalah setelah IPO ya. Gitu. Jadi bulan Mei itu ada kuartal 3 dan 4 2024 baru bisa kita lihat. Nah, kita coba lihat dulu kuartalan. Nah, di sini kita lihat dari kuartal 2 ke 3 ke 4 ini terjadi pertumbuhan tetapi sayangnya revenue-nya tidak tumbuh. Nah, di sini yang perlu kita cermati adalah kelanjutannya. Jadi untuk saat ini hanya dengan 2 kuartal menurut saya terlalu lemah untuk kita ambil datanya untuk pedoman kita invest. Apalagi sahamnya sudah naik. Ya. Jadi saran saya sama dengan advisor di Yap Advisor ya, mungkin hanya untuk trading only ya saham ini, apalagi saham ini juga relatif sudah naik cukup tinggi gitu ya kemarin. Dan ini bisa saja ini naik lagi ke 1600, tapi ini sifatnya hanya untuk technical trading saja. Kalau untuk invest, kalau di harga saat ini timing untuk masuk menurut saya oke, tetapi untuk trading sekali lagi. Karena ini sudah di support trend line. Ya, support trend line ini artinya risk kita bisa batasin dengan minimal di 960 ini ya. Kalau dia turun ke bawah 960 tinggal exit gitu. Tetapi tidak untuk invest. Invest itu ketika kita membeli dasarnya adalah fundamental. Harga sahamnya turun kita beli ya. Kalau harga sahamnya turun lagi kita beli lagi. Karena apa? Karena fundamentalnya bagus. Karena fundamentalnya layak untuk kita pegang bertahun-tahun gitu ya. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Izin tanya, untuk jadi seorang analis di pasar saham profesional seperti Pak Yef, jenjang karirnya bagaimana Pak? Apa harus ditempuh di kuliah jurusan apa yang lebih spesifik Pak Yef? Terima kasih. Kalau masalah kuliah sih semua jurusan bisa ya, asalkan nantinya ya Anda memenuhi kriteria spesifikasi, Anda punya sertifikat, Anda bisa ambil course-course yang bisa mendukung sehingga nanti ketika apply ke company ya, seperti sekuritas ataupun aset manajemen atau private fund ataupun private equity yang berhubungan dengan investing ya, Anda bisa masuk dengan kriteria mungkin pendidikan sangat sekarang ini ya, banyak rekan-rekan saya juga banyak yang tidak istilahnya mungkin lulusannya tidak berkorelasi, ada yang dari engineering, ada yang dari science seperti matematik, ada yang dari, bahkan saya punya analis dulu beberapa tahun yang lalu dari lulusan dari sastra saya punya, dan sangat bagus karena memang dia sangat mendalami teknikal dan juga fundamentalnya juga bagus
ya. Jadi tergantung Anda kalau misalkan kuliah mungkin akan lebih mendukung kalau misalkan Anda masuk ke fakultas ekonomi bisnis, misalkan Anda ambil accounting ataupun ekonomi ataupun manajemen sekalipun, itu bagus. Tetapi sekarang ini saya perhatikan cenderung mereka akan mengambil ke skill-skill yang bisa Anda peroleh secara spesifik ya, seperti Anda mengambil sertifikasi dan sebagainya gitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan Anda walaupun mungkin jurusan bukan ekonomi pun ataupun ilmu sosial pun, Anda bisa tetap menjadi analis kok, asalkan Anda memang memiliki skill melakukan analisa dan Anda sudah tersertifikasi gitu. Oke. Besok berburu dividen. Tolong bahas saham Dewa saat ini best price untuk masuk. Best price untuk apa nih? Untuk trading atau investing, karena beda ya. Jadi silahkan dikoreksi. PSAB Pak Yev, terima kasih. Nah, ini juga tidak bisa kita bahas ya. Jadi untuk dapat dibahas silahkan dilengkapi dengan pertanyaan dan kejelasan untuk dibahas seperti apa. Ya, jadi mohon maaf, seperti itulah kekurangan saya untuk bertanya dan dapat dijawab atau dibahas harus spesifik pertanyaannya. Ya, karena kami tidak bisa melakukan analisa pikiran Anda. Bagaimana membaca pikiran Anda saya tidak tahu, yang Anda inginkan seperti apa. Kalau Anda yang bertanya saja tidak tahu, apalagi kami. Gitu ya, supaya tidak salah, silahkan dikoreksi, besok kita bahas di F-Talk selanjutnya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Ya, untuk terkait bagaimana strategi di Trade War, itu sudah kita bahas di membership YouTube. Ya, beberapa minggu yang lalu ya, sebulan yang lalu ya, bulan Maret kita sudah publikasikan untuk di Explore episode pertama. Kita bahas Trade War, bagaimana dampaknya, dan ada 8 sektor yang kita bahas di situ. Dan terakhir kita beberapa kali bahas juga di F-Talk juga, sedikit kita singgung di artikel-artikel insight yang ada di website juga, tetapi secara khusus kita bahas di episode pertama di Explorer. Anda bisa tonton di sini untuk mengetahui bagaimana sih dampaknya dalam jangka panjang dan apa saja sektor-sektor yang akan terdampak negatif dan positif. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi silakan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan di F-Talk. Ya, buat trading plan apabila Anda trading, buat investing plan apabila Anda investasi, analisa fundamental yang secara mendalam, karena investasi itu komitmen jangka panjang. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.